Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadio Satria ingin mempresentasikan materi tentang modal kerja. Yang pertama, pengertian modal kerja. Modal kerja atau working capital asset adalah modal yang menitik beratkan pada jumlah dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dalam menjalankan operasi perusahaan yang bersifat rutin dan untuk jangka pendek. Menurut Rianto, ada 3 batasan modal kerja yang umum digunakan. Masing-masing batasan tersebut berdasarkan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar dan menitik beratkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Atau dengan kata lain, modal yang menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek. Para pemilik perusahaan, modal kerja adalah aktiva lancar yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang dan dari pemilik sendiri. Adanya modal kerja berarti tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari utang lancar sehingga menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditor jangka pendek. 3. Konsep fungsional. Keseluruhan modal yang digunakan untuk memperoleh laba pada periode ini, tetapi sebagian modal atau dana juga digunakan untuk memperoleh laba di masa yang akan datang. Macam-macam modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Yang kedua, modal kerja variabel. Modal kerja permanen, modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usahamu. Modal permanen dapat dibedakan menjadi modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kuantitas usahanya. Dan modal kerja normal adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Modal kerja variabel, modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya, yaitu dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal permanen dapat dibedakan menjadi modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan yang menjamin kontinus usahanya, dan modal kerja normal adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Ruang lingkup modal kerja, perencanaan besarnya, kebutuhan modal kerja, sumber-sumber modal kerja, penggunaan dana, dan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja terutama tergantung kepada 2 faktor. Pertama, periode perputaran atau periode terkaitnya modal kerja. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Sumber-sumber modal kerja. Sumber internal. Modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dari perusahaan. Sumber modal kerja atau perusahaan dapat berasal dari hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang
tampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga investasi jangka pendek. Keuntungan dari investasi jangka panjang, simpanan wajib pokok maupun berjangka, deposito yang lain sebagainya yang merupakan suatu sumber penyebab bertambahnya modal kerja. Sumber eksternal, sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditor dan pemilik, peserta atau mengambil bagian dari dalam perusahaan dan disebut istilah modal asing. Dana yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan. Dana ini disebut dengan modal sendiri. Sumber-sumber modal kerja menurut Rianto. Bertambahnya utang jangka panjang, adanya keuntungan dari operasi perusahaan, berkurangnya aktiva tetap, adanya penambahan modal. Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja. Yang pertama, pembayaran biaya, upah gaji, pembelian bahan atau barang yang diperlukan supplier, kantor, dan pembayaran biaya-biaya lain. Yang kedua, adanya kerugian menggunakan modal kerja, karena kerugian di luar usaha harus dilaporkan tersendiri dalam laporan perubahan modal kerja. Ketiga, adanya pembentukan modal. Pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang. Adanya perubahan bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Adanya penambahan aktiva tetap. Selanjutnya pembayaran utang jangka panjang, serta pembalian kembali. Selanjutnya pengembalian utang oleh pemilik. Laporan sumber penggunaan dana. Bagian pertama menunjukkan perusahaan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja dan perubahan modal kerja secara total. Bagian ini menggambarkan kenaikan dan penurunan setiap elemen aktiva lancar, utang lancar, serta pertumbuhan total modal kerja dalam suatu periode. Bagian kedua menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau sebab-sebab terjadi perubahan modal kerja. Sebagian ini menggambarkan sumber-sumber tertentu dari mana modal kerja diperoleh serta berbagai penggunaan dari modal kerja tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.